Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'dah. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kita bergaul atau menghadiri majelisnya para habaib, dan pertanyaan itu banyak sekali dilontarkan kepada saya melalui WA. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini akan saya tanggapi, dan insya Allah jawaban saya nanti akan kita korelasikan dengan surat An-Nisa ayat 140. Para sahabat semuanya, saya awali dengan jawaban yang tegas bahwa melihat tingkah laku habaib selama ini, melihat doktrin-doktrin habaib selama ini, maka saya jawab haram, tidak boleh bergaul ataupun menghadiri majelisnya habib atau habaib. Kenapa? Karena tingkah laku habaib yang sudah selama ini kita lihat, bahkan sudah jelas gamblang selama polemik nasab berlangsung hampir 2 tahun, ya jelas bagaimana tingkah laku mereka, bagaimana ucapan-ucapan mereka, dan yang tak kalah bahayanya adalah bagaimana doktrin-doktrin yang dikeluarkan oleh mereka. Itu sangat membahayakan, ya, mirip atau seperti tingkah lakunya, mirip atau seperti ucapannya, seperti doktrinnya orang kafir, musyrik dan munafik. Ya, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik itu selalu menentang ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, selalu mengkaburkan ajaran Islam sesungguhnya, selalu merendahkan ajaran Islam, selalu mengolok-ngolok ajaran Islam. Ya. Kenapa saya mengatakan bahwa tingkah laku, ucapan, ataupun doktrin-doktrin para habaib ini termasuk merendahkan ajaran Islam, termasuk mengolok-ngolok ajaran Islam? Kita lihat. Mereka membuat sebuah ajaran bahwa wanita-wanita mereka itu haram, tidak boleh menikah dengan laki-laki yang bukan dari golongan mereka, yang bukan dari klan Ba'alwi. Padahal di dalam Al-Quran tidak ada yang mengajarkan seperti itu. Nabi Muhammad pun juga tidak pernah mengajarkan seperti itu. Ulama-ulama salaf pun juga tidak pernah mengajarkan itu. Ini artinya apa? Artinya bahwa ajaran habib, ajaran para habaib bahwa wanita-wanita golongan mereka itu tidak boleh menikah dengan laki-laki yang bukan dari golongan mereka, itu sama saja merendahkan ajaran Allah, sama saja merendahkan, mengolok-ngolok ajaran Allah dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wong Allah nggak ngajarkan, Nabi nggak ngajarkan, ulama-ulama salaf yang juga tidak mengajarkan. Lantas siapa yang mengajarkan
doktrin semacam itu, ini mengolok-olok ajaran Islam, merendahkan ajaran Islam. Lagi, ya, mereka mengatakan bahwa satu Habib yang bodoh ini lebih mulia, lebih utama daripada 70 kiai yang alim. Padahal ulama salaf kita tidak pernah mengajarkan itu. Nabi pun tidak pernah mengajarkan itu. Bahkan di dalam Al-Quran pun tidak ada ajaran yang seperti itu. Ya, di dalam Al-Quran, di dalam hadis, jelas yang menyebabkan seseorang itu mulia itu karena ilmunya, diantaranya karena ilmunya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Di samping ilmu juga ada takwa yang bisa memuliakan seseorang, bukan karena nasab. Di dalam Al-Quran tidak pernah mengatakan itu, di dalam hadis tidak pernah mengajarkan seperti itu. Ini sama saja merendahkan ajaran Islam. Sama saja mengolok-olok ajaran yang telah dibawa, disebarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Begitu. Ya. Lagi, mereka menganggap bahwa mencintai Habib itu termasuk rukun iman. Padahal di dalam Al-Quran, di dalam hadis jelas, gamblang, bahwa rukun iman itu ada 6, tidak ada Habib, tidak ada. Lah kok para habaib mengatakan cinta habaib termasuk rukun iman, ini jelas bertentangan dengan Al-Quran, jelas bertentangan dengan hadis. Ini sama saja merendahkan ajaran Islam, sama saja mengolok-olok ajaran Allah. Itu. Mengolok-olok merendahkan ajaran Islam, ajaran Allah, ajaran yang telah dibawa Nabi, itu adalah sifatnya orang kafir musyrik, sifatnya orang munafik. Lagi, ya, siapa itu yang dari Solo itu, ya, yang tidak menghormati Habib itu iblis. Loh, ini ajaran dari mana? Ya, ajaran dari Al-Quran kah? Tidak. Dari Nabi kah? Tidak. Dari ulama-ulama terdahulu kita kah? Juga tidak. Lantas ajaran dari siapa? Ya yang dikatakan dia, iblis itu. Di dalam Al-Quran tidak ada, di dalam hadis tidak ada, ulama-ulama salaf pun tidak pernah mengajarkannya. Kok beraninya mengatakan semacam itu sama saja merendahkan, mengolok-olok ajaran Islam. Ya. Lagi, mereka selalu berkuar-kuar di dalam dirinya ada darah Nabi Muhammad SAW. Bahkan terkena kasus kriminal pun ini juga membawa embel-embel masih ada di dalam dirinya darah Rasulullah SAW. Padahal, ya, padahal sesuai dengan kajian yang ada, baik kajian ilmu nasab, kajian ilmu filologi, kajian ilmu genetika, dan dilihat dari tingkah laku mereka, mereka terkonfirmasi bukan keturunan Nabi. Lah kok ngaku-ngaku sebagai keturunan Nabi? Ini jelas merendahkan Nabi, jelas mengolok-olok Nabi. Lah yang suka mengolok-olok Nabi, yang suka merendahkan Nabi itu siapa? Yang kafir musyrik, orang munafik. Gitu loh.
Ya, bukan keturunan Nabi, ngaku-ngaku keturunan Nabi, dosa besar. Berani sama Allah, berani sama Rasulullah, merendahkan kemuliaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Mereka suka menghina pemerintah, merendahkan institusi pemerintahan kita, suka menghina, suka mencaci. Ajaran siapa? Apakah ada di dalam Al-Quran? Tidak. Di dalam hadis? Tidak. Ajaran yang telah diajarkan ulama-ulama terdahulu kita juga pun tidak. Ini sama saja membuat ajaran baru yang tidak sesuai dengan Al-Quran, hadis, dan ulama-ulama salaf terdahulu, sama saja juga merendahkan, mengolok-olok ajaran Islam. Dan yang mengolok-olok, yang suka mengolok-olok, merendahkan ajaran Islam, orang kafir, musyrik, munafik. Suka membuat makam baru atau kebohongan lah, suka membuat berita bohong, informasi bohong. Membuat makam baru kan termasuk informasi bohong, ya. Membaalwikan nasabnya orang lain, ini kan juga termasuk menyebarkan informasi bohong. Ini sama saja merendahkan ajaran Islam. Seolah-olah ajaran Islam mengajarkan itu, padahal tidak. Al-Quran, seolah-olah Al-Quran mengajarkan itu, padahal tidak. Seolah-olah hadis mengajarkan itu, padahal tidak. Seolah-olah ulama salaf kita mengajarkan itu, juga padahal tidak. Itu loh. Ya. Kemudian lagi, mereka tolong dicermati dari kelompok kalian Ba'aliyah, para baik, suka sumpah sedikit-sedikit, wallahi, billahi, suka ngobrol gitu, suka wow, sumpah mubahala dan lain sebagainya, pokoknya sumpah, suka sumpah. Loh, di dalam ajaran Islam itu dianjurkan tidak suka sumpah kok. Bahkan seandainya kalian itu benar, jangan sumpah. Dan tandanya orang yang bohong itu adalah suka mengobrol sumpah. Coba lihat mereka muda, wallahi billahi. Ya. Ini jelas merendahkan Islam, jelas mengolok-olok ajaran Islam. Sesungguhnya Islam dibuat mainan, sumpah dibuat mainan, nama Tuhan juga dibuat mainan. Bahkan ya, mereka salah pun, mereka melakukan dosa pun juga berani bersumpah. Berani bersumpah. Ya. Kemudian lantas siapa yang berani menentang Allah, berani menentang Rasulullah? Ya tak lain tak bukan ya orang kafir musyrik, orang munafik. Itu loh. Ya. Kemudian lagi, mereka suka mengobrol syafaat. Kalah debat, ngobrol syafaat, lu kamu kalau nggak percaya kepada saya nggak dapat syafaat kamu. Bahkan merebut istrinya orang lain pun, ini embel-embelnya apa? Syafaat. Syafaat Nabi. Loh, ini jelas merendahkan ajaran Islam ini. Jelas mengolok-olok ajaran Islam ini. Ya. Sehingga saya katakan bahwa tingkah laku, karakter, watak mereka itu seperti orang kafir musyrik, orang munafik. Sehingga haram bergaul, bekerja sama
dan bahkan menghadiri majelis mereka haram. Kita korelasikan di dalam ayat Al-Quran. Ya, ayat Al-Quran kalau kita buka di dalam tafsir tafsir semua tafsir ya, ada tafsir Jalalain, tafsir Sawi, tafsir Munir, tafsir Baghawi, tafsir Sa'rawi, kemudian bahkan kita kita lihat di dalam kitab tafsir karangan dari Klan Ba'alwi juga, dari Habib tafsir Misbah, jelas sekali kita korelasikan surat An-Nisa ayat 140, di mana surat An-Nisa ayat 140 ini adalah intinya menjelaskan tentang tingkah laku perbuatan orang kafir musyrik dan orang munafik yang suka mengolok-olok merendahkan ajaran Islam, yang suka menentang ajaran Rasulullah, ajaran Allah. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab, padahal sungguh Allah telah menurunkan kepada kamu di dalam Al-Quran, an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha, bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah yang diingkari dan diperolok-olokkan, ya, fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi, maka janganlah kamu duduk beserta mereka. Duduk di sini bisa kita artikan bekerja sama, dan bahkan di dalam tafsir Al-Misbah itu ditafsiri begitu. Ya, kita tidak boleh bekerja sama, tidak boleh bergaul, kemudian tidak boleh menghadiri majelis-majelis mereka, ya, sehingga atau sampai mereka memasuki pembicaraan yang lain. Jadi sampai para habaib ini taubat tidak mengaku sebagai cucu Nabi, taubat dari ajaran-ajaran yang bertentangan dengan ayat Al-Quran yang selama ini diumbar sama mereka, diumbar oleh mereka. Sampai kapan? Ya kita lihat apakah mereka tidak bisa tobat atau tobat itu urusan Allah. Selama mereka berani mengolok-olok ajaran Islam, merendahkan ajaran Islam, kita tidak boleh bergaul, kita tidak boleh bekerja sama, kita tidak boleh menghadiri majelis-majelis mereka. Ya, kenapa? Innakum idzam mithluhum, karena sesungguhnya bila demikian kita duduk dengan mereka, kita bergaul dengan mereka, kita bekerja sama dengan mereka, tentulah kamu serupa dengan mereka. Maksudnya serupa dengan mereka ya dalam hal dosa. Soal apa? Kalau masih bergaul dengan mereka, itu sama saja menyetujui tingkah laku mereka, sehingga sama saja apa yang dilakukan oleh mereka, sehingga kita juga sama saja seandainya tetap bergaul dengan mereka mendapatkan dosa, ya begitu. Dan juga alasan lain kenapa Al-Quran Allah melarang kita untuk bergaul, untuk bekerja sama, untuk menghadiri majelis-majelis mereka, ya, karena dikhawatirkan kita nanti akan terpengaruh, ya, terpengaruh karakter, tingkah laku, watak negatif mereka, dan itu jelas, ya, sangat jelas sekali. Logikanya begini, kita pakai pakaian bersih, harum, kemudian kita masuk ke kandang sapi berhari-hari, bahkan bertahun-tahun, kita keluar tidak harum lagi, kita keluar baunya tai
sapi, tai kambing, tai ayam. Akan tetapi sebaliknya, kalau kita bergaul dengan orang atau toko minyak lah, berhari-hari, berminggu-minggu, bertahun-tahun, yang asalnya masuk walaupun bau, bajunya nggak pernah dicuci, keluarnya harum. Begitu analoginya. Kalau kita terus bergaul dengan mereka, ya datang di majelis pengajian mereka, dan setiap hari hadir selalu didoktrin menghina, menghujat pemerintah, memprovokasi, mengadu domba, ya, dan lain sebagainya. Ya lama-lama seperti mereka watakmu, karaktermu seperti mereka. Dan kita lihat realitas yang ada, begitu kan? Begitu. Adzan saja diganti hayya 'alal jihad loh. Ya muhibbinnya ya ikut hayya 'alal jihad. Coba yang suka demo-demo di Jakarta itu dengan berpakaian ala Abu Jahal itu, karakternya ya nggak jauh beda, majikannya dengan budaknya nggak jauh beda, suka mencaci pemerintah, suka menghujat pemerintah, gitu loh, ya. Makanya Al-Quran melarang, ya, Al-Quran melarang. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam jahanam. Ya kalau tidak percaya, ya silakan teruskan. Silahkan teruskan, Anda buktikan nanti. Ya. Seandainya Anda mengatakan, loh itu kan masih belum jelas, silakan. Saya tidak melarang, ya silakan. Nanti dibuktikan. Yang jelas ayat Al-Quran tidak pernah bohong. Allah tidak pernah bohong. Pasti terjadi, walaupun belum dialami. Itu Al-Quran. Ya, makanya saya mengatakan haram bergaul dan hadir di majelis habaib dengan bertendensikan ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 140, wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'hum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzan mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Ya, jelas sekali kan? Sangat jelas sekali. Gitu loh. Ya. Jelas sekali. Kemudian kemarin kejadian di mana itu? Di Mojokerto. Ketika Gus Bara ini direndahkan semacam itu muhibbin. Loh kenapa begitu? Ya mungkin lama berkumpul dengan Habib. Itu loh. Ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang tidak sependapat dengan saya, boleh kita diskusi, silahkan kita buktikan. Ya, kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.